Untuk kebijakan Unhas sekarang ini kan bagi peraih medali presentasi entah itu perunggu, perak, emas itu akan bisa konversi ke tugas akhir. Nah, jadi untuk benefit terbesarnya saya rasa itu sih, karena tidak perlu capek-capek lagi untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Halo Sobat Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat membersamai Sobat Unhas TV semua. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang luar biasa. IPK tinggi, aktif di berbagai kegiatan kampus, langganan juara lomba ilmiah, bahkan sampai mewakili Unhas ke Jepang. Penasaran kan siapa dia? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Yap, jadi pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan narasumber luar biasa yang saya ceritakan tadi, Muhammad Fauzan Itha, mahasiswa semester 6, jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Halo Kak. Ya, selamat siang ya. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Tia, gimana kabarnya? Baik, dan harapannya sehat selalu ya. Oke, jadi mahasiswa semester 6 berarti angkatan 2022 ya? Benar sekali Kak. Gimana kabarnya angkatan 2022 sekarang nih Kak? Waduh, kalau sekarang sih bisa dibilang sudah tidak terlalu hektik ya. Sisa kuliah-kuliah terakhir untuk mata kuliah terakhir, jadi sudah tidak terlalu sibuk. Berarti tapi sekarang masih ada mata kuliah yang masih. Oke. Tertarik menjadi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu alasannya kenapa sih Kak milih Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusannya K3 terus di Unhas? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu saya tidak tahu kalau misalnya ada jurusan Kesmas. Sampai akhirnya pas SBMPTN saya explore, karena kan saya tipikal orang yang mau jurusan saintek tapi tidak terlalu saintek, yang angka banget, kimia banget, biologi banget. Jadi sampai akhirnya saya notice ada jurusan Kesmas. Nah, ternyata pas saya explore ada 7 departemen di dalam jurusan Kesmas. Jadi singkatnya Fakultas, Program Studi, Departemen. Di Kesmas itu ada 7 departemen. Ada Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, ada Administrasi Kebijakan Kesehatan, Manajemen Rumah Sakit, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Biostatistik, dan Epidemiologi. Nah, dari 7 departemen itu saya explore semua, kira-kira yang mana paling cocok dengan minat dan kemampuan saya. Setelah itu, ternyata paling cocok itu di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi, waktu itu saya memutuskan untuk pilih Kesmas saja untuk pilihan SBMPTN. Karena minatnya memang di jurusan K3, Departemen K3. Kalau bicara soal ini, pilih jurusan pasti kedepannya pasti memikirkan juga nanti mau jadi apa, begitu kerja apa. Kalau Kak Fauzan sendiri gimana? Kalau gambarannya sih mau jadi safety officer untuk ya mengawasi di tempat kerja supaya pekerja tuh nyaman dan merasa aman ketika mereka bekerja, dan
tidak perlu takut kalau mereka terkena penyakit menular ataupun kecelakaan akibat kerja. Jadi saya bisa memastikan mereka kembali ke rumahnya dengan keadaan yang paling aman atau selamat. Oke, berarti ekspektasinya seperti itu ya? Iya, benar sekali. Dengan keseharian aktivitasnya Kak Fauzan di Fakultas Kesehatan Masyarakat mengambil jurusan K3, gimana ekspektasi dan realita kuliah sebagai mahasiswa di kampus Unhas? Ekspektasinya sih kita lebih banyak belajar ke lapangan dan alhamdulillah itu terrealisasikan karena kita juga pernah mengunjungi industri secara langsung. Kita melihat bagaimana realisasi K3 di suatu industri. Jadi kita bukan hanya belajar teori tapi juga belajar secara langsung bagaimana sih sebenarnya praktik K3 ini secara langsung di industri. Jadi untuk ekspektasi dan realitanya itu alhamdulillah cukup sesuai untuk saat ini. Sekarang cukup sesuai? Iya, cukup sesuai. Karena di samping teori juga dibarengi dengan praktek langsung di lapangan. Nah, cukup sesuai, tapi pasti ada tantangan yang dilewati sampai semester 6 ini. Mungkin bisa dijelaskan tantangan apa saja sih? Kalau jurusan Kesmas itu Kak, dia kan lebih banyak interaksi dengan komunitas atau masyarakat. Otomatis itu lebih menguras banyak energi karena kita harus betul-betul komunikasi, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu menguras banyak energi. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membagi diri supaya bisa masyarakat ini nyaman untuk ngobrol sama kita dan apa yang kita berusaha untuk edukasi mereka bisa mengerti. Nah, itu sih tantangannya karena sering bertemu dengan orang banyak, jadi harus menjaga energi biar tetap nyaman masyarakat dengan kita. Oke, harus selalu berinteraksi dengan orang-orang begitu, jadi mungkin energinya cukup terserap begitu ya. Oke. Mungkin ada tipsnya bagaimana menjaga energi itu untuk selalu konsisten tetap ada walaupun berinteraksi satu hari begitu. Oke, karena biasa proyek-proyek di jurusan Kesmas itu dilakukan dalam tim, jadi bisa mungkin dilakukan dengan gantian. Jadi mungkin di pagi itu kita teman dulu, terus di sesi siangnya baru kita untuk mengedukasi atau mengintervensi. Memang harus sedia dengan bagaimana caranya membuat orang nyaman, tapi sebelum itu bagaimana membuat diri nyaman dulu ya. Oke. Kak Fauzan ini punya IPK 3,91. Wow, semester 6 IPK 3,91, ya Sobat Unhas TV, IPK yang tinggi sekali, setinggi harapan orang tua. Oke. Gimana sih strategi Kak Fauzan untuk terus mempertahankan IPK di angka yang sebenarnya kalau mahasiswa itu cukup tinggi, setengah tinggi ya? Oke, terima kasih. Jadi untuk strategi yang spesifik sebenarnya tidak ada tapi saya menerapkan ini sudah dari SMA. Ketika diberikan tugas, saya usahakan untuk selesai di hari itu juga supaya kedepannya saya bisa melakukan aktivitas lain. Disiplin. Ya, melakukan aktivitas lain. Jadi akademik saya di kampus itu tidak terganggu. Jadi memang menyelesaikan urusan kampus terlebih dahulu semuanya supaya kegiatan lainnya itu lebih enak untuk dilakukan. Karena memang kan sebagai mahasiswa kita prioritasnya itu tugas kuliah dulu, baru aktivitas di luar kampus itu. Benar. Berbagai kegiatan yang Kak Fauzan ikuti di kampus Unhas ini, kemarin sempat ikut di PIMNAS 37 di Universitas Airlangga dan alhamdulillah berhasil meraih gold medalis. Iya. Boleh mungkin diceritakan prosesnya sampai bisa tembus ke tingkat nasional yang mahasiswa itu banyak mengimpikan hal tersebut. Oke, baik Kak. Sebenarnya perjalanan yang sangat panjang. Kalau dihitung-hitung itu lebih dari 300 hari. Perjalanan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi awalnya itu saya di reach out dengan Karian, shout out to Karian sebagai ketua tim Miracle. Saya di reach out sama beliau untuk menjadi salah satu tim. Kemudian saya mempertimbangkan waktu saat itu karena saya juga rencana untuk membuat tim saya sendiri. Tapi dengan setelah berkonsultasi dengan teman-teman yang ada, kemudian dosen-dosen juga, memutuskan untuk bergabung ke tim Karian dan kita diskusi bersama untuk mematangkan ide. Hingga akhirnya kita singkatnya untuk memberdayakan narapidana remaja yang ada di Lapas Kelas 1 Makassar. Dengan mengintervensi 3 aspek, kognitif, afeksi, dan juga perilaku. Singkat cerita, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk lolos pendanaan dan bisa merealisasikan program-program kita di Lapas Kelas 1 Makassar dan bertemu secara langsung. Untuk pertama kalinya saya ketemu dengan narapidana yang awalnya berinteraksi langsung. Awalnya stigma saya itu negatif banget untuk penjara, lapas, tapi setelah masuk, wah ini kayak lebih ke pondok,
kayak lebih ke asrama, berbeda dengan stigma-stigma awal saya sebelumnya, sebelum akhirnya ketemu langsung dengan narapidana. Nah, kemudian singkat cerita kita melaksanakan program itu selama kurang lebih 2 bulan. Kita ke lapas, mengintervensi, mengedukasi, memperdayakan. Setelah itu akhirnya persiapan PKP 2 untuk seleksi apakah kita melanjutkan perjalanan ke PIMNAS atau tidak. Itu menurut saya hal-hal yang paling cukup berat karena kita harus nginep di kampus untuk latihan. Iya, kita sampai nginep di lab peternakan waktu itu untuk latihan presentasi, latihan tanya jawab sampai benar-benar matang dan maksimal hingga akhirnya PKP 2 kita bisa presentasi dengan mulus, tanya jawabnya dengan mulus, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk lolos ke PIMNAS. Nah, pas sampai di PIMNAS ini tentu perjalanan lebih berat lagi ya. Karena pressure-nya lebih tinggi. Dan saat itu memang Universitas Hasanuddin menargetkan juara umum untuk membawa pulang Adikarta. Jadi pressure-nya lebih berat banget saat itu. Ada yang namanya konsinyering, itu dilaksanakan 5 hari. 5 hari intens, kita di karantina di Swiss Bell waktu itu. Dan di situ pressure-nya sangat luar biasa karena kita setiap hari dengan kondisi yang sama. Dan pasti ada rasa mumet dan aduh di sini terus kayak mau pengen hirup udara luar. Kita di karantina di Swiss Bell untuk latihan, presentasi di depan banyak orang, latihan tanya jawab. Pokoknya kita menghabiskan waktu untuk latihan di konsinyering itu hingga akhirnya sampai ke PIMNAS dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik. Sebenarnya tidak expect untuk medali emas. Saya sih expectnya secara pribadi minimal top 3 lah. Minimal top 3. Tapi pas pengumuman it's really unexpected because we have a gold medalist dan itu out of expected banget karena alhamdulillah bisa dikasih kesempatan dan rezeki sih. Iya, pressure-nya karena memang ditempa untuk tidak mengikuti kompetisi tapi harus juara 1. Iya, gold medalist. Dan gold medalist itu didapatkan pemirsa dari cerita Kak Fauzan tadi bahwa bukan darah, keringat dan air mata, tapi alhamdulillahnya air mata bahagia karena bisa mendapatkan gold medalist setelah perjalanan panjang itu ya. Ya selain PIMNAS di PIMNAS 37 di Universitas Airlangga, juara 1 lomba karya tulis ilmiah. Iya. International Health Student Competition and Conference di tahun kemarin 2024. Ya, mungkin bisa diceritakan prosesnya juga, Kak. Kalau ini cukup simple ya prosesnya. Kita mengerjakan paper kemudian disubmit dan ada seleksi final untuk presentasi. Yang menarik dari kompetisi ini karena saya baru tahu informasinya kalau tidak salah 4 hari atau 3 hari sebelum deadline. Nah, jadi waktu itu saya langsung kontak wakil dekan FKM untuk membantu mencarikan dosen mana nih kira-kira yang bagus untuk membimbing saya dalam mengikuti kompetisi ini. Singkat cerita, saya diberikan kesempatan untuk dibimbing oleh Ibu Arifah, shout out to Ibu Arifah. Dan akhirnya saya mulai memberikan beberapa list ide untuk saya kembangkan untuk menjadi paper. Kemudian dipilihlah salah satu yang terbaik. Dan di situ saya kembangkan, saya hanya punya waktu mungkin sekitar 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan full paper tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah selesai. Kemudian saya kontrol untuk buat revisiannya dan menyelesaikan semua revisiannya dari yang diberikan oleh Ibu Arifah. Dan yang menarik adalah saya tidak melihat pengumumannya kalau saya lolos ke babak berikutnya. Saya lambat banget waktu itu untuk melihat pengumumannya karena pengumumannya masuk di spam email, jadi tidak masuk di notifikasi. Sampai saya melihat, wah lolos ke babak berikutnya, tapi saya melihatnya sekitar jam 12 malam. Dan besokannya sekitar jam 11 pagi saya harus presentasi. Jadi hanya waktu sempit untuk saya mempersiapkan skrip dan juga PowerPoint untuk presentasi di besoknya. Nah, jadi waktu itu saya betul-betul memaksimalkan waktu yang ada. Kalau tidak salah, saat itu saya selesai mengerjakan semuanya di jam 2 malam kalau tidak salah untuk menyelesaikan PowerPoint dan juga skrip. Sampai akhirnya presentasi di babak final, alhamdulillah lancar semuanya. Dan pengumuman di sore harinya bisa juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya bisa disebut sistem kebut satu malam ya. Sistem kebut. Bukan satu malam sih, beberapa jam ya. Benar-benar. Sebelum submitnya pun itu sangat mepet waktunya. Ya, benar. Kenapa? Ya dengan kendala seperti itu, kendala waktu ya. Kenapa menurut kakak bisa dapat juara 1 itu? Kalau menurut saya pribadi, mungkin alasannya karena latar belakang yang saya masukkan di paper tersebut itu cukup spesifik
dan memang menjadi alasan yang kuat kenapa inovasi atau ide yang saya berikan itu urgent digunakan. Oke, saya potong sedikit. Tentang apa? Tentang apa papernya? Ini tuh tentang implementasi VR 360 derajat sebagai telemedicine. Jadi masyarakat itu tidak usah lagi jauh-jauh menempuh ratusan kilometer, khususnya yang mereka yang tinggal di daerah pelosok, untuk mendapatkan diagnosis dari dokter. Jadi teknologi ini bisa diimplementasikan di desa. Jadi mereka bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendapatkan diagnosis dari dokter secara jarak jauh. Jadi mengefisienkan begitu ya? Benar. Mungkin itu sih alasannya. Oke, selain ikut lomba, Kak Fauzan ini juga ikut pertukaran pelajar di Okayama University ke luar negeri ya, Sobat Unhas TV, Jepang. Iya, benar. Bagaimana proses itu, Kak? Apa pelajaran yang paling banyak diambil setelah mengikuti pertukaran pelajar di Jepang itu? Oke, baik. Jadi program ini itu kerjasama antara Fakultas Kedokteran Gigi dengan Fakultas Health Science di Okayama University, Jepang. Waktu itu di batch saya, batch 2, kebetulan saya ikut yang batch 2-nya, itu ternyata open untuk seluruh fakultas, yang awalnya untuk FKG saja, tapi dibukalah untuk seluruh fakultas kesehatan yang ada di Unhas. Saya coba daftar, waktu itu persyaratannya ada CV, ada motivation letter, kemudian di-apply. Alhamdulillah saya lolos ke tahap berikutnya, itu tahap interview. Di mana tahap interviewnya ini di-handle dalam full bahasa Inggris, ditanyakan seputar motivasi, kemudian apa yang kita ketahui tentang budaya Jepang, kemudian apa yang mau kita implementasikan setelah menyelesaikan program, kita seputar itu. Dan alhamdulillah keterima. Singkat cerita, programnya ini berjalan sekitar 4 bulan 2 minggu. 4 bulannya itu secara online virtual, jadi masing-masing mahasiswa, entah itu yang Jepangnya dan Unhasnya, itu presentasi dengan topik yang sudah ditentukan. Misalnya minggu ini itu topik tentang budaya, maka kami dari Unhas mempresentasikan tentang budaya yang ada di Makassar dan sebaliknya. Nah, kemudian setelah 4 bulan yang dihandle secara online ini, ada 2 minggu offline. 1 minggunya offline di Makassar, 1 minggunya offline di Jepang. Jadi pas di Makassar itu mereka datang ke sini untuk final presentation, untuk presentasi yang terakhir kalinya. Dan waktu itu topiknya kita yang menentukan sendiri. Dan kebetulan waktu itu saya menjadi ketua tim dan akhirnya mengambil topik penyakit yang paling marak di masing-masing negara. Kemudian dipresentasikan di sini. Dan 1 minggu offline-nya di Jepang kemarin itu dilaksanakan sekitar bulan Juli tahun 2024. Itu saya banyak belajar dan culture shock ya, mungkin karena perbedaan status negara maju dan negara berkembang. Jadi saya melihat bagaimana orang-orang di Jepang itu sangat disiplin, Kak. Bayangkan saya pertama kali melihat bagaimana orang-orang Jepang itu mengantri untuk masuk ke kendaraan umum. Sedangkan kalau if you want to compare siapa dulu Indonesia, dia dapat. Mereka disiplin yang antri kayak sebelumnya sudah di briefing, padahal itu memang jadi kebiasaan mereka. Jadi itu suatu culture shock yang bikin saya terpikir, kapan ya di negara saya bisa seperti ini, yang kedisiplinannya tuh bisa datang dari kesadaran sendiri. Jadi dari situ saya belajar bagaimana untuk kita bisa mengimplementasikan hal-hal kecil. Jadi saya mulai dari diri sendiri saja dulu. Kalau misalnya di sini tuh saya juga ikut ngantri dengan tertib. Jadi mulai dengan diri sendiri saja dulu sebelum akhirnya bisa reach out banyak orang. Culture positif di Jepang itu, alhamdulillah seminggu di sana ya? Iya, seminggu. Seminggu di sana ternyata bisa ikut termotivasi untuk saya harus seperti ini. Mulai dari saya sendiri dulu, baru mungkin akan ditularkan kepada orang lain. Semoga bisa di Indonesia ya. Mungkin ada dari Sobat Unhas TV juga yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pertukaran seperti ini. Pasti banyak ya, siapa yang nggak mau juga di luar negeri dan ditanggung semua biayanya ya. Waktu itu cuma tiket pesawat aja. Tiket pesawat. Oke. Untuk teman-teman yang mau ikut pertukaran pelajar, apa sih yang harus disiapkan, Kak? Kalau dari saya itu pasti kemampuan bahasa Inggris ya. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita bisa bahasa Inggris itu kita bisa mengunjungi semua negara di dunia. Jadi menurut saya part yang terpenting kalau student exchange, khususnya kalau ke luar negeri, itu adalah kemampuan untuk berbahasa Inggris. Karena dengan itu ya kita enak untuk tinggal pilih negara mana saja yang mau kita kunjungi. Tentunya dengan beasiswa kalau memungkinkan. Ya, jadi asah kemampuan bahasa Inggris kalian. Mungkin juga bisa dengan bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh, tapi lebih bagusnya dengan bahasa Inggris. Karena dengan bahasa Inggris kita bisa mengunjungi semua sudut-sudut dunia ya, seperti itu ya, Kak.
sebagai mahasiswa berprestasi di FKM Unhas dengan lebih dari 25 pencapaian. Iya, Kak. Itu dicapai cuma di kampus Unhas. Benar sekali. Oke. Prosesnya itu seperti apa, Kak? Untuk mengumpulkan sekitar 25 pencapaian itu, saya mulai dari tahun 2023 di semester 2 kalau tidak salah, saya mengikuti kompetisi pertama itu tentang study case video diselenggarakan oleh FKM UI. Oke. Pada saat itu saya hanya nothing tulus. Jadi ikut ya sekedar ikut aja, tidak ada expect untuk menang, tapi alhamdulillah dikasih rezeki untuk menang. Nah, ada filter sendiri pada saat kita melihat nama pengumuman. Kemudian ada nama Universitas Hasanuddin juga di situ, bersaing dengan UI, UGM dan univ top lainnya. Ada perasaan tersendiri, dan itu yang membuat saya nagih untuk mau ikut kompetisi lagi. Sehingga di tahun-tahun berikutnya ikut-ikut kompetisi terus. Ya, singkat cerita terkumpullah 25 penghargaan dalam berbagai bidang. Jadi bukan cuma kompetisi saja, tapi juga kepanitiaan, ada juga hak kekayaan intelektual atau hasil karya yang dibuat. Jadi terkumpullah sekitar 25 pencapaian itu. Selalu, ini kalau saya lihat selalu tidak expect dengan apa yang dapat, tapi pasti dengan effort yang nggak main-main juga. Kan. Tantangannya seperti apa, Kak? Pasti kan karena ini bersaing dengan, ya seperti yang Kak bilang tadi, bersaing dengan univ-univ top, mahasiswa dari univ-univ top di Indonesia itu, apa tantangan yang Kakak dapatkan? Tentunya tantangannya adalah batu loncatan ya, karena mereka dari universitas top, otomatis mereka punya privilege yang lebih untuk bisa memenangkan suatu kompetisi. Jadi kita dari universitas yang mungkin sedikit di bawah mereka harus effort lebih untuk bisa menandingi mereka atau bahkan mengalahkan universitas top itu. Jadi ada sedikit tambahan effort yang mungkin bisa dibilang begadang, kemudian menghabiskan banyak waktu untuk belajar, explore. Nah, itu yang menjadi tantangan karena kita harus mengeluarkan ekstra lebih dari mereka supaya kita bisa bersaing sama mereka. Baru-baru ini kan ikut ajang MAPRES ya, mahasiswa berprestasi di kampus Unhas. Nah, bagaimana tips dan triknya? Sempat masuk sampai di top 8 besar. Nah, apa tips dan triknya, Kak, untuk ikut MAPRES? Siapa tahu Sobat Unhas TV juga banyak yang mau. Apa nih tipsnya? Kalau yang secara spesifik itu nggak ada sih, tapi kita realistis aja. Kalau syarat untuk menjadi MAPRES itu ada 3 bidang. Yang pertama adalah capaian unggulan yang dibataskan hanya 10 capaian unggulan. Capaian unggulan ini merupakan kumpulan prestasi dari teman-teman yang teman-teman kumpulkan selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Kemudian yang kedua ada kemampuan bahasa Inggris, lagi-lagi kemampuan bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus fasih dalam berbahasa Inggris, entah itu verbal maupun tertulis. Kemudian yang terakhir adalah gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini bisa saya bilang seperti esai atau LKTI, karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman harus jago dalam kepenulisan, juga dalam presentasi atau public speaking. Nah, jadi ada banyak sekali aspek yang teman-teman harus kuasai sebelum akhirnya bisa mendaftar untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Oke, banyak yang harus disiapkan ya pemirsa, tidak serta-merta karena memang ingin terus langsung daftar. Ada banyak sekali yang perlu dipersiapkan seperti yang Kak Fauzan bilang tadi. Kembali lagi sedikit kita singgung soal PIMNAS, ikut PKM PM ya? Benar, Kak. Apa sih benefit terbesar yang didapat setelah ikut di kompetisi tersebut? Oke, untuk kebijakan Unhas sekarang ini kan bagi peraih medali presentasi, entah itu perunggu, perak, emas, itu akan bisa konversi ke tugas akhir. Nah, jadi untuk benefit terbesarnya saya rasa itu sih, karena tidak perlu capek-capek lagi untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, dan alhamdulillah bisa konversi dan juga bebas KKN. Jadi kebetulan dari kebijakan Unhas itu yang bisa konversi KKN dari PKM Pengabdian Masyarakat dan juga PKM PI. Nah, jadi saya ikut kemarin PKM PM, dikasih kesempatan untuk konversi juga ke KKN-nya. Jadi bebas skripsi dan KKN. Bebas skripsi dan KKN. Ya, yang takut skripsi silakan ikut PKM PM ya. Dan ini bebas KKN, bebas skripsi juga, tapi
ikut PKM ini pertama kalinya langsung lolos atau bagaimana Kak? Kalau sebelumnya pernah juga ikut? Sebenarnya pas di tahun pertama saya sempat daftar waktu itu karena di FKM sendiri ada kebijakan kalau kita harus mendapatkan minimal PIN PKM biar bisa melanjutkan sidang tutup. Jadi waktu itu motivasi saya ya cuma sekedar dapat PIN, dan memang waktu itu dapat si PIN-nya tapi nggak lolos pendanaan. Jadi cukup sampai dapat PIN saja. Kemudian barulah saya tahu ternyata banyak benefit yang bisa ditawarkan ketika kita sampai ke PIMNAS aja, nggak usah medalis dulu deh, sampai PIMNAS aja dulu tuh sudah banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Nah, waktu itu yang menjadi motivasi terbesar saya pada saat di tahun berikutnya ikut PKM. Jadi nggak langsung satu kali ikut PKM langsung medali emas, enggak. Jadi baru ikut tahun keduanya lagi. Semua butuh proses ya pemirsa. Jangan takut untuk berproses ya. Dari semua lomba dan kegiatan yang diikuti, hal yang paling bikin merasa berkembang secara pribadi itu apa Kak? Karena banyak sekali ya saya dengar tadi. Tentu jawabannya tidak lain PKM dan PIMNAS sih, karena situ saya belajar banyak sekali tentang soft skills, utamanya bagian public speaking, karena saya juga kemarin salah satu yang memegang skrip terbanyak untuk presentasi. Jadi saya berlatih bagaimana caranya presentasi dengan baik dan benar, bagaimana mengatur ekspresi, intonasi, dan tentunya itu tidak mudah karena harus dilakukan di depan banyak orang, dan awalnya saya juga tidak pede dengan hal itu, saya juga masih malu-malu, tapi sering berjalannya waktu kan 300 hari lebih ya, itu saya berprogres dan alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik di panggung PIMNAS 37 kemarin. Sebenarnya salah satu kuncinya adalah bagaimana berkomunikasi di depan publik, begitu public speaking. Ada mungkin tips dan triknya bagaimana sih supaya sebagai mahasiswa kita bisa lebih percaya diri untuk bersuara, public speaking. Bagaimana Kak? Kalau dari saya itu ya cukup dengan menanamkan mindset aja sih, kayak if you trying to say something, just don't think about what other people think about you. So just focus on your purposes. Tetap fokus apa tujuan teman-teman tanpa memikirkan apa sih orang lain pikirkan tentang saya. Karena kan hidup itu cuma sekali, ngapain kita memikirkan tentang orang lain. So just speak up. Tidak usah memikirkan bagaimana pendapat orang tentang diri kita sendiri. Karena itu sebenarnya yang biasanya jadi pressure orang-orang untuk tidak bersuara begitu ya. Karena selalu memikirkan nanti orang pikirnya begini, pikirnya kalau support system, peran dukungan dari lingkungan seperti teman, keluarga atau dosen dalam mendukung Kak Fauzan sendiri tetap aktif. Ini itu sangat penting ya. Karena beberapa kali juga saya berada di lowest point yang tentunya butuh support, butuh semangat dari teman-teman. Dan waktu itu pernah sekali kayak burn out sampai mau menyerah aja di tengah jalan. Tapi setelah curhat ke teman-teman dekat, sahabat dekat, keluarga, mereka bilang ya salah-salah dong kalau misalnya kita harus berhenti di tengah jalan. Jadi menurut saya support system itu sangat penting dalam setiap perjalanan kita, karena kita nggak tahu motivasi kita ke depannya tuh bakal sampai mana. Jadi dengan adanya support system itu menurut saya kita bisa menjaga konsistensi dari semangat kita dalam mengikuti suatu kegiatan. Kalau bisa dibilang siapa yang paling berperan besar di semangatnya di kampus ini untuk selalu berkegiatan konsisten gitu? Tentu keluarga sih, keluarga saya untuk bagaimana, apalagi kan saya anak bungsu, anak terakhir dan bisa dibilang harapan terakhir keluarga, bisa mengharumkan nama keluarga, mengangkat derajat keluarga. Jadi saya berusaha keras bagaimana caranya untuk bisa membanggakan keluarga saya, utamanya kedua orang tua, agar mereka tuh bangga memiliki saya. Ikut dalam berbagai kegiatan kampus ini pasti manajemen waktunya itu challenge juga ya? Banget. Apa kiat-kiatnya nih supaya tugas kuliah, kegiatan, kemudian lomba itu bisa semuanya berhasil gitu? Okay, for your information, I actually have a bad time management also. Jadi saya juga ada kelemahan di time management. Tapi kemarin sempat memanfaatkan, kalau di Kesmas sendiri kan ada jatah absen 3 kali setiap matkul. Jadi saya memanfaatkan jatah absen itu pas berkompetisi kemarin. Jadi ya kalau 3 kali absen itu tidak terlalu berpengaruh dengan nilai IPK lah. Jadi saya memanfaatkan betul-betul 3 kali absen di setiap matkulnya kemarin, apalagi pas PKM kan yang betul-betul sibuk, betul-betul kayak harus memilih salah satu, tidak bisa jalan berbarengan, harus pilih salah satu. Waktu itu saya pilih PKM
dan ya udah saya menggunakan jatah absen di setiap mata kuliahnya. Jadi kalau tentang manajemen sebenarnya pintar-pintar aja untuk memanfaatkan situasi, keadaan, dan tentukan yang mana lebih priority. Selesaikan dulu tanggung jawab di satu kegiatan, baru ikut di kegiatan lainnya. Oke, oh jatah absennya berarti lunas semua ya? Tiga jatah absen itu setiap mata kuliah lunas semuanya ya Sobat Unhas TV. Oke, supaya obrolan kita makin berkesan, Kak Fauzan, ya mungkin bisa diberikan kepada Sobat Unhas TV harapan ke depannya. Ini kan masih semester 6, berarti panjang pendeknya perjalanan nanti sampai ke hari wisuda. Amin. Ya, harapannya untuk diri Kak Fauzan sendiri dan bagi Sobat Unhas TV yang mungkin setelah mendengar kisah inspiratif mau mengikuti jejak Kak Fauzan ya, seperti itu. Tentunya harapan untuk diri sendiri sih, saya berharap untuk bisa konsisten vakum terlebih dahulu, karena saat ini saya membatasi kegiatan dulu karena lagi burnout-nya sehabis Pilmapres kemarin. Semoga harapannya ke depannya bisa konsisten untuk tetap vakum dan berhenti dalam berbagai kegiatan. Tentunya setelah vakum itu kita harus ada fase bangkit, di mana saya harap untuk di target saya semester 7 itu saya bisa bangkit kembali, pulih lagi setelah melewati masa vakum, dan tentunya bisa menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk teman-teman Unhas TV ya, teman-teman pemirsa Sobat Unhas TV. Oke, harapannya sih semoga teman-teman semua bisa memiliki role model yang memang pantas untuk diikuti, karena kalau saya sendiri saya nggak tahu kenapa kayak merasa nggak pantas untuk dijadikan role model. I'm just human guys. Siapa role modelnya? Saya role modelnya orang tua sih. Oke. I just wanna be my parents. Kemudian itu sih, cari role model yang bisa dijadikan betul-betul patokan untuk kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik, dan tetap bermanfaat bagi orang lah. Selalu memanfaatkan kelebihan atau skills yang ada di diri kita supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, luar biasa ya pemirsa, banyak sekali pelajaran, inspirasi yang bisa kita ambil setelah mengobrol dengan Kak Fauzan, mahasiswa dari jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Nah, dari obrolan kita tadi bersama Kak Fauzan, bahwa memang untuk bisa berkontribusi dan berprestasi dimanapun berada itu membutuhkan kerja keras. Ya, harus siap untuk berproses, jatuh bangunnya itu seperti apa, harus siap berproses, kemudian niat yang keras juga, niat yang kuat ya pemirsa, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih kepada Kak Fauzan Muhammad Fauzan Itha. Ya, sebuah bincang-bincang yang sangat inspiratif, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Sobat Unhas TV dimanapun berada yang telah setia menyaksikan program Unhas Story dan program Unhas TV lainnya. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.